Iya, iki mau mister to ngomong arek urus wae. Iya. Bener to, Mister? Iya. Nanti ulun motore. Kopi itu tidak sembarangan karena harus membedakan kopi lanang itu bijinya cuma satu, kalau kopi wadon itu bijinya ada dua. Petualangan kita di Blitar belum selesai anak negeri. Karena kali ini aku sedang buru-buru mengantar Mas Pur mau datang ke acara adat manten kopi. Kata Mas Pur sudah telat, jadi harus ngebut yo. Yowes, pegangan yang kenceng Mas Pur. Aku gaspol ini. Malah mati piye iki? Sik jajal Mas. Atas sih Mas yo. Atas sih. Coba sih. Coba maju titik sih, coba. Aduh. Coba maju titik. Loh, malah banyak kowe. Alah, tuh. Tata Mas, tuh. Aduh, murah iki aku sini ku. Aku kan. Sama jane sih. Mas, itu loh. Ana terus kene ku Mas. Wis takono coba. Ono londo ya. Takon yo. Ya wis tak benakne sampeyan Mas. Aku ora iso bahasa Inggris. Namen to. Ora iso manggon ning nggon kok ngene wis. Sampeyan. Kok yo. Oke. Aku pinter bahasa Inggris, Mas. Yakin aku wis. Dandani yo. Wis tak benakne. Halo, Mister. Halo. My motorcycle is mogok, Mister. I want to go to iku apa? I want to go to iku apa? Kopi ngono lho, kopi ya. Black coffee kopi lho. I want to kebun kopi. You know, the plantation is still far. You guys should be more careful. And you know, over there's an intersection. Yes. You take right. Aduh, Mister. Iya, iki mau Mister to ngomong arek urus wae. Iya. Bener to, Mister? Iya. Nanti kene mau. Nanti ki mau. Duh, kok mriki aku, Mas. Ojo. Aduh. Wah. Kesel banget iki mau. Kamu londo kok apa demit mau ya? Ayo kok moro-moro ilang. Rinting aku langsung. Saiki aku kesel men aku. Ulun motore. Aduh, londone kae. Kurang ajar malah. Ini kok yo. Waduh, balik. Waduh, gawat ini. Motor kesayangan Mas Pur dibawa kabur bule Jawa. Ya wis langsung aja yuk kita menuju tempat acara manten kopinya, Mas. Untung aja, ternyata aku dan Mas Pur belum telat ke acara manten kopinya anak negeri. Kalau telat bisa gawat. Karena di sini aku berperan sebagai manten laki-lakinya anak negeri. Langsung aja kita ikuti prosesi manten kopinya yuk. Arak-arakan ini dipimpin oleh sesepuh desa menuju perkebunan kopi. Yaps, mengawali panen kopi tahun ini, perkebunan kopi Karanganyar, tepatnya di Kecamatan Lego, Blitar, menggelar tradisi manten kopi. Tradisi ini digelar sebagai bentuk syukur kepada Sang Pencipta agar panen raya kopinya melimpah. Manten laki-laki dipertemukan dengan manten perempuan di lokasi pohon kopi yang akan dipanen. Setelah memanjatkan doa, selanjutnya selaku sesepuh, Pahar memotong dahan kopi pilihan, yaitu jenis kopi lanang dan juga dahan buah kopi wadon atau perempuan. Nah, ini dia nih, jenis kopi lanang anak negeri yang sedang dipetik dahannya oleh Bapak. Jadi ritual manten kopi ini merupakan ritual pertemuan antara kopi lanang atau kopi laki-laki dengan kopi wadon atau kopi perempuan. Nah, di ritual ini kopi itu tidak sembarangan karena harus membedakan kopi lanang itu bijinya cuma satu, kalau kopi wadon itu bijinya ada dua. Wah, ini sampun ya Pak? Sekarang begini ya Pak? Iya. Selanjutnya, dahan buah kopi lanang dan wadon dibungkus menggunakan kain putih sebagai simbol pengantin. Selesai proses pembungkusan kain putih, barulah warga diperbolehkan untuk memanen buah kopinya anak negeri.
Setelah berbunga, buah kopi membutuhkan waktu selama 8 bulan hingga 1 tahun untuk bisa dipanen. Sedangkan pohon kopi sendiri biasanya membutuhkan waktu selama 5 tahun untuk mencapai produksi buah yang maksimal dan akan menjadi sangat produktif saat usia 7 hingga 20 tahun. Nah, anak negeri, proses selanjutnya yaitu melanjutkan arak-arakan dengan membawa manten kopinya menuju pendopo pemilik perkebunan kopi ini. Jadi ritual mantenan ini diadakan sudah sejak berdirinya perkebunan ini dari mulai tahun kaget aku mbak, tak ngomong sih mbak, 1874. Nah sampai sekarang tradisi ini itu masih dipegang teguh sama masyarakat Karanganyar Blitar sini itu. Ini dia nih pendopo yang kita tuju anak negeri. Tempat manten kopi ini akan diserahkan kepada pemiliknya. Nah, di pendopo inilah yang disebut pelaminan kopinya. Nah, ini ada serah terima atau prosesi serah terima dari manten wedok kepada pimpinan yang selanjutnya dikasihkan kepada sesepuh di sini untuk diolah selanjutnya di pabriknya. Yaps, setelah kopi diterima oleh pemilik perkebunan, kemudian dikembalikan lagi ke sesepuh. Selanjutnya tiba di prosesi terakhir dari rangkaian ritual adat manten kopi ini anak negeri, yaitu membawa manten kopi ke dalam pabrik. Sekali lagi, ritual ini diadakan setiap awal musim panen raya, berharap agar Sang Pencipta memberikan panen kopi Robusta di kebun seluas 250 hektar ini hasilnya melimpah. Kopi Blitar ini pancen panggawa apa ya? Iya mas. Bu, niki bu, kopinya pun klop tak nih. Tulang apa niki? Ayo, apa ya pak? Gambe. Opak gambe. Oke. Wis kita tapenane sih ya bu ya. Iya. Kamu gawe gini nih ya? Oke siap. Wah, pas banget yo. Ibu dan Mbak Yu belum memulai masak kuenya. Wes, yuk langsung aja kita mulai membuat kuenya anak negeri. Wah, iki ya bu ya. Jenenge kopi Blitar api-api toh bu. Kita tapen toh bu. Iya. Ah, nek neng tapen ini percayakan padaku bu. Walah, tapenane bu ya. Oh, resik kabeh to, Bu. Piye to Mas, kok mbok ceblokne kabeh kuwi? Loh. Iki kepiye Bu iki? Langsung dimasak iki kok. Waduh, malah mabut kabeh to, Bu. Duh, maaf ya Bu, kerjaanku malah jadi berantakan seperti ini. Weh, mau action di depan ibu, malah jadi rusak semua. Sekali lagi maaf ya Bu. Oh, iki Bu, iki wis resik tenan to. Heeh, langsung disangkrene ono ya. Nggih, Bu, iku sangrene nggih. Jadi to begini, Mah. Wes. Ya wis. Oke Mas, langsung ya. Oh. Ini wis gede ya? Panas sih? Oh ya wis. Langsung ya? Asik. Waktu yang paling aku suka nih anak negeri, yaitu menyangrai kopi. Bau kopinya itu loh, bikin pikiran tenang sekali. Blitar, kutha cilik sing kawentar. Nah, Blitar selain terkenal sebagai kota patriot yang menyimpan banyak sekali sejarah, ternyata juga menyimpan kuliner jadulnya. Nah, ini kita mau bikin Pak Gambir ya. Iya Mas. Salah satu kuliner khas dari Blitar. Wes yuk, disangrai kopi nih. Siap. Oh iya anak negeri, menyangrai kopi menggunakan wajan itu prosesnya cukup cepat. Namun kadang cara seperti ini juga menyulitkan untuk mendapatkan suhu yang tepat. Nah, tapi kalau sudah terbiasa sih, akan mudah untuk menentukan kopi sudah matang atau belum yo. Tergantung berapa banyak biji yang dimasukkan ke dalam wajan. Kalau sebanyak ini sih, cukup menyangrainya selama kurang lebih 15 menit saja. Begitu anak negeri. Wes, sekarang angkat dan tumbuk biji kopinya. Selanjutnya, dalam proses pembuatan opak gambir, yang paling penting adalah membuat adonan. Yap, seperti ini nih. Campurkan 3 jenis tepung, yaitu tepung terigu, tepung tapioka, dan juga tepung beras. Tambahkan gula pasir, garam, kemudian santan, dan juga margarin cair. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Terakhir dalam proses pembuatan adonan, yaitu mencampur bubuk kopi sebagai perasa dan juga pewarna makanan. Mas Awet dibawa ke sana. Oke, Budi. Bangga. Oke. Oh, ini gigi sekalian. Nggih. Gitu, ini. Iya, Mas, wis mateng urung iki? Mas. Iki no ditulungi aku. Oke, wis.
Nah, sekarang waktunya mencetak adonan dengan alat pemanggang ini anak negeri. Oh iya, membuat opak gambir sebenarnya tidak terlalu sulit. Tapi untuk mendapatkan tekstur yang renyah, bukan hal yang mudah. Masak selama kurang lebih 45 detik. Lalu balik, setelah matang, segera angkat dari cetakan. Penggunaan arang kayu dalam proses pemanggangan opak gambir ini juga menjadikan ciri khas tersendiri loh anak negeri. Kue akan menjadi lebih wangi hasilnya. Jadi kuliner opak gambir ini sudah ada sejak tahun 80-an. Nah, yang unik yaitu cara masaknya. Itu dengan cara dipanggang seperti ini. Namun yang unik itu bahan bakarnya itu pakai areng. Nah, itu bakal keluar asapnya. Tapi asapnya ini yang bikin nambah cita rasanya. Oke, segini ya. Iya, Mas. Ini dia nih anak negeri, opak gambir si kue tradisional yang tak lekang oleh waktu. Siap dinikmati. Iki lore, kuliner jadul tapi masih hit sampai sekarang. Opak gambir kuliner khas dari Blitar. Nah, ini udah berwarna-warni, udah jadi, matengnya juga pas. Iya. Wah, ayo dimakan bareng-bareng. Ayo ga, gini ga. Yo. Ini milih warna apa? Biru wes. Biru ya wes. Arema Aku tak tuh. sing. Waduh. Asli, ini enak sekali anak negeri. Sekali mengunyah, dijamin jadi nambah. Hehehe. Apalagi wangi kopinya anak negeri. Semiwir. Enak banget ya. Hai anak negeri. Piye kabare? Semoga baik-baik saja yo. Ketemu lagi nih dengan aku, Afif Amar. Siang ini, aku akan mengajak anak negeri semua berpetualang mengenal lebih jauh daerah yang terkenal sebagai kota proklamator, yaitu Blitar yang terkenal akan keindahan alam dan budayanya. Wes, sekarang sudah pada siap bertualang toh? Yuk, ikuti aku. Bukan anak negeri namanya, kalau mainnya nggak di alam. Ini dibocok nyandi tuh iki. Ning kono lho, Mas, golek kerang. Golek kerang kan? Iya, tinggi apa? Gedeen. Langsung dimasak wae no. Enggak. Golek gawe apa iku? Iya, tinggi golek lobster tuh. Walah, ternyata di Ariel ngajak aku cari lobster anak negeri. Itu sih makanan kesukaanku. Tapi yuk kita harus cari umpannya dulu. Kata di Ariel sih, umpannya sejenis kerang-kerangan. Yuk, semangat lanjut lagi. Ini Pak gede iki. Iya no. Pak melu ya. Foto dia Mas. Iya. Iki gak seru Mas ini. Enggak. Ini kudu nganggo iki Mas. Iya, harus pakai. Tadi juga gini ya Mas yo. Mas. Jadi yo, meset tujuh iki. Ayo. Oke, Pak, enggak Pak, sampai Pak. Dulu, Pak. Lah kok ditinggali piye iki? Pak, tani apa yo? Iya. Di loro telu. Pak, kebablasan. Pak. Waduh. Pak, kebablasan apa, Pak? Kita. Tolongi, Pak. Aduh, hampir aja ketinggalan rakit aku. Gak apa-apa deh basah kuyup. Yang penting tetap bisa bantu di Ariel. Yuk, berangkat. Ini dia nih anak negeri. Wilayah Muara Pantai Jebring di pesisir selatan Kabupaten Blitar yang memiliki pemandangan alam indah dan juga hasil bahari yang melimpah. Kira kita lagi menyusuri Sungai Kenongo. Kita mau menuju salah satu tempat untuk mencari kerang. Nah, kerangnya ini bakal kita jadikan umpan untuk mencari lobster. Wah, seatur lagi, Bro. Ora kok. Tenang, Jo. Tenang. Wes. Udah gak sabar nih anak negeri. Udah kebayang kan nikmatnya daging lobster yang ada manis-manisnya? Oh iya anak negeri, mengendarai rakit bambu seperti ini bukanlah hal yang mudah. Kita harus pandai-pandai menjaga keseimbangan agar rakit melaju dengan seimbang sesuai arah yang kita inginkan. Nah, lera. Jadi, awas. Jadi. Pak, apa nih? Ya, Pak. Ya, Pak. Perjalanan kita lanjutkan menyusuri tebing karang. Hati-hati ya lagi, jalannya yang aneh lagi. Kita ke sana, Pak. Karangnya landep ya Pak nih Pak? Iya, Pak. Iya, Pak.
sana. Lah iku ono Mas e kok. Golek lho. Mas. Tunggu dia, Mas. Golek ono ayo. Ayo juga, Mas. Nah, iki anak negeri, lokasi untuk mencari umpan lobsternya yang berupa kerang-kerangan. Yuk lah, kita cari yang banyak yuk. Kerang-kerang ini biasanya bersembunyi di lubang atau celah sempit pada batu karang. Jadi kita harus jeli dalam mencarinya. Wah, harus hati-hati ya karena combanya gede banget. Tapi untuk dapat nih. Tuh, lihat sendiri kan anak negeri. Lokasi pencarian kami kali ini sangatlah berbahaya. Selain karang yang tajam, ombak besar yang sesekali datang juga menjadi ancaman bagi para pencari kerang-kerangan. Nah, ini nih kita dapat kerangnya. Nah, ini cukup sulit ya. Kita menggunakan alat seperti ini. Namanya apa sih, Mas? Uncek. Nah, ini namanya uncek. Dan kita harus berhati-hati karena kita di pinggir laut langsung. Sesekali ombak besar datang, kita harus berhati-hati. Pegangan harus yang kuat. Nah, Mas, iki oleh Mas. Nah, anak negeri, kerang atau keong laut yang satu ini masih satu saudara dengan keong mata lembu, yaitu Mollusca gastropoda laut yang masuk dalam keluarga Turbinidae. Keong laut yang satu ini dapat tumbuh hingga 9 cm dengan cangkang yang menyerupai karang. Makanya kita harus berhati-hati karena ombak ini memang besar sekali. Nah, sekali menghantam karang. Nah, kita harus berhati-hati karena pegangan. Nggak boleh panik nih karena karangnya ini itu tajam-tajam. Wah, Mas, hati Mas, untuk tengah ini ya Mas, ya. Wah. Lagi-lagi kita kena hempasan ombak yang sangat besar anak negeri. Berada di sini rasanya campur aduk. Seru, waspada, tapi juga ada takut-takutnya sedikit. Intinya, keselamatan adalah hal yang utama. Jadi, harus tetap sangat waspada yo. Wes, sepertinya keong laut yang kita dapatkan sudah cukup. Air laut juga sudah semakin pasang. Ombak yang datang juga semakin besar. Jadi kita sudahi saja yo pencariannya. Selesai mencari keong laut yang akan kita jadikan umpan, sekarang kita masih harus berjalan menuju lokasi pencarian lobster. Nah, ini dia nih anak negeri, lokasi pencarian lobster kita. Jangan pada kaget yo. Karena lobster yang akan kita cari adalah jenis lobster karang. Jadi yuk, mencarinya harus di tebing karang seperti ini. Nah, ini kerang yang kita cari, kita pasang di rendet namanya. Ini salah satu teknik mencari lobster menggunakan jaring yang dikasih besi seperti ini Mas ya? Iya. Nah, bikin melingkar. Maksudnya kita bakal lempar ke tengah sana ya Mas ya? Perjuangan belum berakhir nih anak negeri. Setelah perangkap siap, kita masih harus berhadapan dengan tebing yang sangat curam. Nah, jadi rendet ini sebelum dilempar, kita harus tali dulu talinya ini dengan karang. Ini gunanya biar tidak lepas. Dan harus hati-hati ya, karena lihat nih, gelombangnya sangat tinggi dan ini sangat berbahaya. Hati-hati Mas Yo. Mas, hati-hati dulu Mas Yo. Nah, jadi setelah rendetnya kelempar ke tengah, selanjutnya kita harus menunggu sampai lobsternya itu dia nyangkut di jaringnya kita atau rendetnya kita. Itu kurang lebih 1 jam lamanya. Yuk Mas, rendetnya Mas Yo. Nah, sambil menunggu, lihat tuh anak negeri. Pemandangan dari tebing karang ini ternyata indah juga yuk. Lokasi dengan pemandangan indah ini berada di pantai Songgolangit, Blitar. Wah, itu Mas. Wah, wah, gede ini Mas. Ternyata di Patu Endek Songgolangit ini tuh lobsternya besar-besar. Bahkan ini satu rendet itu bisa dapat 2 ya Mas Yo? Iya. Bahkan bisa lebih Mas Yo? Bisa lebih Mas. Lobster yang lihat nih, lu rek, gede-gede kok ini kira. Wah, nyenang nih Mas Yo. Yes Mas, ayo dicuri Mas Yo. Oh iya anak negeri, lobster yang kita dapat ini ada beberapa jenis. Ada lobster hijau dan ada juga lobster batu. Bebatuan dan karang ini adalah rumah bagi lobster. Mereka senang tinggal di tempat seperti ini karena dapat bersembunyi dari predator dan juga dapat berkembang biak dengan baik. Nah, hewan laut yang satu ini bersifat nokturnal alias aktif di malam hari. Kalau siang hari, lobsternya seringnya menghabiskan waktu untuk bersembunyi. Jadi pas banget yo, kita melempar perangkapnya di sekitar tebing karang ini. Karena lobster akan keluar dan terjebak ke dalam rendet saat hendak makan. Wow, iki lho. Gede-gede ngene iki ya Rel ya. Gede nek kuno. Lah.
Nah, anak negeri. Iki lho. Gedene lobster ning endi Mas iki? Patok ndek Songgo Langit Blitar. Gede-gede kaya ngene iki. Walah, karena alam memberi banyak manfaat. Ayo. Coba nih Mas, ngono aja. Cerah. Mas. Akar tanaman banyon ini tumbuh liar dan merambat. Cara hidupnya yaitu mencari tanaman yang lebih besar dan tinggi untuk dijadikan topangan. Karena tanaman banyon ini sangat tergantung dengan sinar matahari. Jadi masyarakat di pesisir Blitar ini menjadikan akar banyon ini sebagai alternatif untuk bertahan di alam. Dalam keadaan darurat, jika kesusahan menemukan sumber air yang bersih. Ayo tiup lagi Pak, biar air yang keluar juga banyak. Bener-bener nih, alam memberi banyak manfaat. Salah satunya ini nih, air dari oyot banyon. Nah ini nih, keluar airnya dan rasanya itu dia tawar seperti air putih. Dan ini seger banget, bener-bener seger. Nah, cocok nih untuk penyembuh saat kita dehidrasi. Oke lanjut yuk, kembali yuk. Kembali yuk. Bu, atau sih wes iki mau. Sing tenang, suwe gak masalah iki lho. Hasilnya penting akeh kaya ngene to. Oh iya. Gede-gede apa ya? Wah, gede-gede Kayak Tresna kuning dhek lho. Pak, ini dimasakne nggih. Cuk dhisik Mas ya, tak tinggal nang kebun dhisik. Oh ya wes, kita masak sih Mas yo. Oke. Pak, mungkin nek mateng kula kabari nggih. Gak masak sing enak pokoke yo. Ayo masak bareng-bareng ayo. Aduh. Mas, bola opo bumbune akeh men iki? Ayo cuma menang kelakep menenge piye? Ngomong lho. Iki sing iri sih sapa, Mas? Aku pesantren. Ini dia nih anak negeri, bahan-bahan untuk membuat lobster bumbu kluweknya. Dijamin enak pokoknya. Mari kisah, mari kita masak. Soal bumbu sih serahkan aja yuk ke Ibu dan Dek Arel. Karena tugasku di sini membersihkan lobsternya anak negeri. Belah lobster terlebih dahulu agar nanti mudah dimakan. Karena lobster memiliki cangkang yang lumayan keras. Sementara aku masih berjuang membelah lobsternya, kita intip dulu yuk Ibu dan Arel yang sedang menghaluskan dan memotong bumbu irisnya. Leleh-leleh, dengan bumbu yang sekomplit ini sih, sudah gak diragukan lagi yuk. Masakan lobster bumbu kluweknya pasti enak. Apalagi yang membuat masakan ini beda dari yang lain, selain penggunaan kluwek, juga penggunaan pisang nangka yang masih muda. Mas, iki dimasak bumbunya. Oh, masak wis siap. Nih, digongso kene. Tumis bumbu sampai harum, kemudian tambahkan air secukupnya dan tunggu sampai kuahnya mendidih. Saya sedih jenenge masak iki nunggu matenge. Kok malah sedih ngopo lho? Lho. Mbak ngopo to yo sedih ngene iki? Iya. Wah, ngomong Mbak lah genine sing ngadep sampean wae sampean ngurip nih. Aduh. Sing mbok bonge kaya apa to, Mbak? Keren iki kula lebetne nggih. Mantap. Nah, sekarang waktu yang pas untuk memasukkan lobsternya anak negeri. Lihat tuh anak negeri, terlihat sangat menggugah selera yo. Apalagi kalau kalian mencium wangi semerbak masakannya. Benar-benar bikin perut tambah lapar. Tapi tenang, karena lobster bumbu kluweknya sudah jadi dan siap untuk disantap. Iki lho rek, lobster bumbu kluweke wis mateng. Nah, tanda dari udah matengnya itu warna itu berubah menjadi merah menyala seperti ini. Wis monggo dinikmati bareng-bareng.
Eleh, ini sih lezatos kronyos-kronyos alias enak tenan yo. Emang paling pas yo anak negeri, makan dari hasil tangkapan sendiri. Benar-benar enak dan puas sekali. Kalau soal rasa rek, ojo ditanya lagi. Salah satu andalan kuliner Bari ya ini nih, lobster dimasak dengan bumbu kluwek. Waduh, kuahnya itu dia meresap ke dagingnya, sedap, seger, dan dagingnya dari si lobster ini, waduh, manis gurih. Dan ternyata pisang yang mentah tadi rasanya itu juga empuk dan enak loh. Bu, ayo ndang dintek nih. Oh iya, iki mau. Soal manfaatnya piye iki mau ra? Oh, alah. Lobster iku sing pertama, proteinnya oke. Waduh ya. Sing keloro B12-nya tinggi, Pak. Weh, komplit banget ya. Ya, cocok untuk perkembangan otak. Wah, bener banget kuwi. Wis enak manfaatnya ya oke. Piye, Bu? Mendino mangan lobster wae ya? Ya. Yo, dintek nih. Blitar identik dengan coklat. Meski tidak memiliki lahan perkebunan yang sangat luas, nyatanya coklat menjadi identitas dari Blitar. Nah, sekarang aku lagi sama Mas Nardi di kebun kakao, mau melakukan perawatan dan mencari kakao yang siap panen. Nah, kalau buah kakaonya dirubung semut kayak gini, bukan berarti jelek yo, tapi ada fungsinya sendiri. Nah, jadi ada tekniknya tersendiri nih dalam memetik buah kakao. Itu dengan gunting seperti ini, jadi nggak boleh diputar. Itu karena itu bisa merusak pohonnya Mas ya. Jadi bisa serat dan pohonnya itu nggak mau berbunga lagi. Nah, buah kakaonya sudah cukup Iki. Tapi penasaran aku sama buahnya. Gimana yo rasanya? Karena kulit buah kakao keras, untuk membukanya harus dibenturkan pada benda keras. Nah, seperti ini bentuk buah kakao anak negeri. Dalamnya putih dan berbiji-biji. Nah, Mas, ini apa? Boleh dimakan langsung? Boleh. Tenang ya. Kone aku keracunin kok ya. Jajal Mas ya. Enak Pak ya? Enak, rasanya kayak sirsat. Lagi kecut. Lagi kecut ngono Mas. Kalau bikin kakao sampai jadi coklat, wah perlu proses yang cukup lama. Gimana kalau sekarang kita olah buah kakao dipadukan dengan jajanan tradisional? Bahannya wis siap kabeh toh. Deng apa to iki? Kue talam buah kakao. Aku mau ambil buah kakaonya dulu, karena yang akan dipakai hanya bagian buahnya saja. Rere dan Mbak Beka bikin tempat kue dan pewarnanya dari daun pandan dan buah naga. Yang terpenting dalam buat kue talam adalah tepung beras dan juga santan. Pewarna alaminya juga sudah siap semua. Sekarang tinggal bikin adonannya. Campurkan tepung beras dengan santan, gula, dan garam. Setelah itu adonan dimasak hingga matang. Aduk terus sampai adonan menjadi agak kental. Wah, yuk dadine ngene iki Mbak Beka. Wes bener, ayo. Wah, ini ya. Iya, wes diangkat. Lah, dadi kumpul ngene. Pas jenang ya, susum ya. Sekarang adonan dibagi menjadi dua untuk diberi pewarna hijau dan merah. Aduk hingga adonan berubah warna. Masukkan adonan 3/4, lalu tambahkan biji kakaonya. Kalau sudah banyak, tinggal kukus wae yo. Butuh waktu sekitar 15 hingga 20 menit biar talam kakaonya matang sempurna. Ah, iki wis mateng iki to ya. Oh. Iya. Ambune pandan iku lho. Wangi bae yo. Ayo, gak sabar iki aku. Wis mateng iki. Wes diangkat ae. Angkat ya. Kiki, talam kakaonya sudah bisa dinikmati. Kalau warna-warni kayak begini, bikin tambah lapar yuk. Meskipun dengan bumbu yang sederhana, kue talam ini rasanya tuh dia manis gurih